Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Muhammad Jamal Yusuf. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam dengan sub elemen akidah, dengan subtema iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke sifat-sifat Allah, kita terlebih dahulu membahas sesuatu yang lebih penting, yaitu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya percaya dan membenarkan dalam hati yang ditunjukkan dengan ucapan dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan, yang dimana hakikat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai tiga komponen. Yang pertama yaitu adalah hati, yang kedua adalah lisan, dan yang ketiga adalah melakukan dengan perbuatan. Nah, setelah kita mengetahui atau memahami pengertian iman, marilah kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sifat-sifat Allah ada tiga, yaitu yang pertama adalah sifat wajib. Jadi sifat ini adalah sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Selanjutnya yang kedua adalah sifat mustahil. Jadi sifat ini mustahil. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Yang dimana sifat jaiz ini atau dimana ketiga sifat ini merupakan sebuah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang perlu kita ketahui yang pertama adalah sifat wajib, yang dimana sifat wajib bagi Allah ini atau sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya ada 20. Nah, inilah eh, sifat-sifat wajib yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah selanjutnya kita pindah pembahasan yang kedua, yaitu sifat mustahil bagi Allah. Jadi sifat mustahil bagi Allah pengertiannya adalah sifat-sifat lemah yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana merupakan kebalikan dari sifat wajib, sehingga jumlahnya sama dengan sifat wajib, yaitu 20. Nah, inilah sifat-sifat mustahil atau sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat-sifat mustahil. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang serba mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu mumkinun, yang artinya maha wewenang. Allah Subhanahu wa taala berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Dan di antara sifat-sifat yang perlu kita ketahui dari sifat-sifat Allah ini, dia bisa menunjukkan tanda-tanda akan adanya Allah. Dan untuk menunjukkannya, tanda-tanda
adanya Allah dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama adalah meyakinkan dalam hati atau menetapkan di hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah. Jadi kita bisa beriman kepada Allah walaupun kita tidak melihat Allah, akan tetapi kita bisa melihat ciptaannya seperti gunung, eee, laut, manusia, dan lain-lain sebagainya. Dan cara yang ketiga yaitu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala melalui dalil nakli, yaitu keterangan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan adapun sikap atau perilaku yang mencerminkan apabila kita sudah yakin akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Allah serta menampilkannya dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk ucapan, sikap maupun tindakan. Dan adapun cara kita meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan cara melaksanakannya, jadi kita bagi 2 kolom. Jadi kolom, yang pertama yaitu cara meyakini akan adanya Allah, yaitu dari bentuk ucapan, bentuk sikap, dan bentuk tindakan. Dan adapun tindakan yang kita lakukan dari bentuk ucapan, yang pertama adalah kita membaca syahadat, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir. Jadi itu adalah cara kita untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, bentuk sikap. Tindakan yang kita lakukan adalah yakin dalam hati dan tidak ragu-ragu, meyakini bahwa hidup akan berakhir dengan kematian, rendah hati, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kelemahan, kekurangan, dan kebodohan diri. Selanjutnya yang ketiga dengan bentuk tindakan. Tindakan yang dilakukan adalah memuji keagungan, kesucian, dan kebesarannya, memperbanyak ibadah dan berbuat baik, selalu berusaha dan berdoa, selalu belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebagai kesimpulan, bahwa beriman kepada Allah yang pertama adalah meyakini di dalam hati, yang kedua melafazkan dengan lisan, dan yang ketiga melakukan dengan perbuatan. Yang dimana apabila kita beriman kepada Allah, maka kita akan melakukan perintahnya atau melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan beriman kepada Allah itu adalah hukumnya wajib, yang sebagaimana yang tertera dalam rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala.